Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi interpretasi data itu adalah melakukan penterjemahan, ya. Ini saya ambil satu pengertiannya, menerjemahkan suatu informasi dari data yang Anda peroleh, kemudian Anda jadikan dia informasi secara utuh. Misalnya kita ambil hasil penelitian yang dilakukan teman Anda. Ini ada banyak pertanyaan, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ada 22 pertanyaan. Untuk memudahkan Anda tracking, maka sembunyikan saja bagian ini. Bentar. Kita sembunyikan dulu biar tidak merepotkan. Baik, karena ini tidak bernama, hanya usia saja dan jenis kelamin, maka kita lakukan satu contoh pertama, yaitu di pertanyaan pertama, ya. Anda lakukan interpretasi di bagian bawah saja, bagian sini. Ini interpretasinya. Interpretasi itu Anda menerjemahkan satu informasi utuh dari yang sudah Anda dapatkan di lingkungan. Ini ada berapa responden, ya? Ada 27 responden, ya. Ada 27 responden, maka bisa lakukan interpretasi contohnya seperti ini. Berdasarkan hasil penelitian pertama mengenai emosi negatif yang dimiliki oleh responden, maka teridentifikasi emosi negatifnya adalah merasa bersalah, takut, sedih, gelisah, dendam, kemudian ini udah cukup banyak, ya. Pertanyaannya kayaknya ini, ya. Pertanyaannya multiple. Sebentar. Oke, nah kalau kayak gini Anda kriteriakan emosi negatif yang dimiliki oleh responden, sedih sekian orang, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, berarti di sini emosi negatif sedih dimiliki oleh misalnya 16 orang responden. Kemudian 7 orang merasakan takut, 13 orang merasa bersalah, dan seterusnya. Nah, itu namanya interpretasi. Jadi Bu, satu-satu, betul, satu-satu. Memang harus satu-satu interpretasinya supaya nanti Anda bisa ngelihat, oh, seperti ini data yang dihasilkan untuk setiap pertanyaan. Nah, emosi positif juga sama. Emosi positif yang dirasakan misalnya 12 orang merasa bersyukur, kemudian masih sakit kalau posisi badannya bergerak. 10 orang bahagia, dan seterusnya, ya. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah Anda sudah mengetahui apa saja yang perlu Anda prioritaskan? Nah, Anda di sini lihat, karena ini pertanyaannya iya dan tidak, maka Anda hitung saja sekian persen atau sekian orang ya menjawab ya atau menjawab sudah tahu prioritas hidupnya, dan sekian persen belum, gitu, ya. Nah, kayak gitu. Kemudian di sini ada pertanyaan keempat, apakah Anda suka bercerita tentang perasaan Anda kepada orang terdekat? Sama, ya, sekian orang atau sekian persen suka bercerita,
sekian persen tidak. Nah, kayak gitu. Nah, itu namanya interpretasi. Yuk, coba kita pertanyaannya agak lebih jauh. Nah, ini. Apakah Anda pernah berpegangan tangan dengan lawan jenis selain keluarga seperti teman dan pacar? Nah, ini Anda bisa jawab berapa orang yang pernah, berapa orang yang tidak pernah, berapa orang yang kadang-kadang, dan seterusnya. Jadi nanti Anda akan melihat apakah responden ini banyak yang sudah pegang tangan sama pacarnya, atau lebih banyak yang tidak, atau bahkan yang tidak punya pacar. Nanti Anda akan lihat di sini datanya. Kan kalau ngelihat kayak gini pusing ya. Nah, Anda interpretasikan sehingga data Anda itu bicara. Data Anda itu mudah dibaca orang lain. Jadi orang itu nggak perlu ngelihat banyak rumitnya data yang kamu ambil, tetapi mereka cukup baca di bagian interpretasinya saja. Nah, ini apakah Anda pernah berfantasi? Nah, berapa orang yang tidak, berapa orang yang pernah gitu. Nah, apakah Anda pernah melakukan? Wah, pertanyaannya sudah menjurus ya. Berapa orang yang pernah, berapa orang yang tidak. Jadi Anda akan punya gambaran, dari 27 responden ternyata sekian orang begini-begini, sekian responden begini-begini, sekian responden begitu-begitu, dan seterusnya. Bisa ya? Nah, hasil ini silahkan Anda upload di bagian tugas Google Classroom mengenai interpretasi. Doakan saya sehat, mudah-mudahan minggu depan saya sudah bisa fit ya, untuk berdiri di depan kelas dan memandu proses pembuatan artikelnya. Nanti kita akan menggunakan ChatGPT ya, ChatGPT untuk membuat artikel. Jadi nanti Anda nggak usah pusing untuk membuat bagian pendahuluan, latar belakang, kemudian bab ke-3 juga nggak usah pusing. Nanti kita pakai ChatGPT saja. Nanti tesnya adalah memaknai apa yang disampaikan oleh si ChatGPT itu. Seperti ini misalnya. Buat 3 paragraf mengenai latar belakang penelitian kecerdasan emosional, misal ya. Maka dia akan membuatkan Anda paragraf tersebut. Nanti Anda tinggal copy paste ke dalam format yang akan saya sediakan. Nanti akan jadi hasilnya. Nah, ini lagi dibikinin. Nanti perintahnya harus spesifik ya, seperti yang saya buat ini. Buat 3 paragraf kayak gitu. Oke, kita bisa simak dulu ya. Tapi nanti bab 4 Anda nggak bisa dibikinin ChatGPT karena dia nggak bisa baca data. Jadi dari 5 bagian artikel pendahuluan, hanya bagian hasil dan pembahasan saja yang harus Anda buat sendiri. Lain-lain itu nanti bisa dibantu pembuatannya oleh ChatGPT. Nah, gitu ya. Anda kan sudah punya permasalahan penelitian. Nanti di situ Anda akan punya judul. Oke, jadi pakai ChatGPT juga Anda harus cerdas dalam menggunakan menentukan keywordnya biar dia bisa nyari paragraf atau hasil paragraf yang benar gitu. Nah, ini udah mau selesai ya.
kita akan coba teknologi ini dalam pembelajaran kita, tetapi nanti yang akan saya nilai adalah Anda bisa tidak memaknai apa kata si ChatGPT ini. Kalau Anda bisa, berarti Anda lulus, tapi kalau Anda bisa, berarti Anda belum sampai ke kemampuan analisis ya. KD kita adalah meminta Anda untuk bisa menganalisis. Oke, selesai. Ini dapat 3 ya, luar biasa. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Silahkan Anda lakukan interpretasi. Kita hari Rabu sudah mulai membuat sudah mulai membuat artikelnya. Nanti saya kirimkan di Google Classroom formatnya. Nanti Anda mulai buat menggunakan ChatGPT. Oke, selamat bekerja. Mohon maaf ya, di akhir-akhir ini malah kondisi sayanya tidak memungkinkan untuk di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.